Pertama-tama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba yang hina ini selain rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan seluruh galaksi tanpa sanggah, yang telah menciptakan deru ombak sebagai hiasan lautan lepas, yang telah menaruh rasa rindu di balik rasa cinta. Dialah Allah, zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya, atas izinnya bergerak alam semesta. Dialah Allah yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga kita dapat berkesempatan hadir di tempat dan acara yang sama-sama kita muliakan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 lembaran kiri pertengahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Akan tetapi dari berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya salat beserta salam tetap tercurah atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah gaya dan perilaku manusia menjadi cucuran rahmat, hingga karenanya kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam seperti yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Para dewan hakam serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seiring waktu berjalan, manusia dengan tingkat populasinya, kesibukan bersama jam terbang begitu sangat padat, suplai kebutuhan dari tuntunan hidupnya semakin menanjak tajam, telah banyak mempengaruhi perubahan demi perubahan, pergolakan hasrat dalam kejiwaannya, struktur dari manajemen pola pikir turun naik, serta rentan berubah-ubah, berdampak pada perilaku keseharian, terjebak dalam kubangan zona merah sehingga menyeret budaya-budaya atau kebiasaan tak lazim kurang elok dipertontonkan di khalayak ramai, mengapung ke permukaan menjadi kebiasaan turun-temurun, sulit untuk dihindari karena itu yang teredukasi publik. Sementara budaya santun semakin jarang mendapat tempat sehingga terasingan. Lemahnya proteksi sosial dan budaya karena euforia berlebihan dalam mengejar kedudukan dunia. Salah satu di antara sekian banyaknya adalah budaya berebut. Budaya berebut, portret menggelikan dari koleksi gaya, cara hidup yang saat ini melanda planet bumi, tidak hanya diperlihatkan oleh mereka-mereka yang berpendidikan tinggi, akan tetapi diperlihatkan juga oleh mereka-mereka yang berpendidikan rendah, serta menjadi figur panutan untuk digugu dan ditiru. Menjadi figur panutan untuk digugu dan ditiru, mempunyai kedudukan jabatan dengan gelar dibalik nama dari masyrik sampai maghrib. Berbagai cara dan teknik pun dilakukan. Tergemaslah berita bohong, gibah, namimah dalam infotainment hoax. Bahkan bila perlu menggunting lawan dalam lipatan demi tercapai sebuah hajat dan tujuan untuk menjadi yang terdepan atau is the best, walau hanya sesaat. Mulai dari berebut beras sampai berebut popularitas, berebut nasi sampai berebut rasa simpati, berebut kursi sampai berebut koalisi, berebut jajanan sampai berebut jabatan. Padahal itu semua bersifat sementara, berakhir indah pada waktunya. Tidak ada yang kekal abadi, baik popularitas ataukah jabatan namanya itu semu belaka, sebatas perhiasan dunia. Ketika popularitas dan kedudukan menjadi ladang ibadah atau mazroah, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka amanah atau menyebar tersesuai dalam sendi-sendi kehidupan akan terwujud pola dasar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an juz 30 surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39 lembaran kiri pertengahan. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, wa ataral hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat tinggalnya. Para dewan hakam serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari perilaku budaya berebut telah menyeret pergerakan pergeseran nilai manusia ke arah keterbelakangan mental, dekadensi moral dan akhlak. Budaya santun penuh perasa berbalon kasih sayang yang menjadi fondasi agama suci, terbingkai rahmatan lil alamin, terjurah akan sesama terkoyak habis. Umat terpecah belah,
bahkan semua elemen masyarakat ternodai dengan hadirnya kedudukan yang tanpa dilakoni oleh amal yang soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 24, lembaran kiri paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi bil arda ba'da mautiha. Dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan kepadamu kilat untuk menimbulkan rasa takut dan harapan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan air hujan dari langit. Fa yuhyi bil arda ba'da mautiha, dan Allah hidupkan bumi setelah matinya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguh pada demikian tersebut terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala istimaikum wa ihtimamikum. Jika ada kata-kata yang salah, sikap tindak tanduk yang kurang berkenan di hadapan hadirin sekalian, mohon kiranya dimaafkan. Laqad yurja li jarhi sayfi burbun wala bur'a lima jarhal lisan. Usikum wa nafsi bitaqwallah ila aqwamit thariq. Hadza wa syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.